Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua mau kasih update seputar iOS lagi. Kali ini datang dari beta version ya, yaitu iOS 18.3 beta yang pertama. Ini adalah lanjutan dari 18.2 kemarin. Gua update-nya tuh selang sehari dari perilisannya kemarin. Ada beberapa update yang lumayan penting di dalamnya. Jadi gua akan kupas semuanya, langsung aja kita bahas. Oke, ini dia iOS 18.3 beta yang pertama. Jadi selain iOS, Apple juga kasih rilis untuk update software di device yang lainnya ya, yaitu ada iPadOS 18.3 beta pertama, ada macOS 15.3 beta pertama, ada tvOS 18.3 beta pertama, visionOS 2.3 beta pertama, dan yang terakhir ada watchOS 11.3 beta yang pertama. Sekarang kita fokus dulu ke iOS-nya. Jadi ini gue update pakai device utama gue iPhone 15 Pro, dan size update-nya tuh gue dapetin di angka 7,25 GB. Ini memang besar ya untuk size update-nya, padahal cuma minor update aja di dalamnya. Kenapa begitu? Ya karena ini peralihan ya dari major iOS, yaitu iOS 18.2 ke 18.3. Jadi wajar aja kalau size update-nya itu besar, walaupun untuk update-an di dalamnya cuma minor update aja. Kita cek dulu untuk build number-nya. Kita pergi ke bagian setting, pilih yang general, pilih about, pilih iOS version di sini. Nah, untuk build number-nya yaitu 18.322D5034E. Jadi buat kalian yang mau update ke iOS 18.3 beta yang pertama ini, pastikan untuk build number-nya sama seperti yang ada di iPhone gua. Kemudian untuk mode firmware-nya di sini gua dapetin di angka 2.40.02. Terus untuk iPhone storage, kita scroll di sini lumayan cepet ya untuk loadingnya. iOS-nya itu total gue dapetin di 18,74 GB, yang mana terdiri dari Apple Intelligence 2,9 GB, dan juga iOS-nya itu 12,97 GB. Sementara untuk sistem datanya gue dapetin di angka 13,42 GB. Ini gede banget ya untuk sistem datanya. Tapi tetap aja ini tentatif, dia tuh bisa berkurang ataupun nambah, tapi seringnya sih dia berkurang. Jadi nggak usah khawatirin untuk sistem data dari iPhone kalian. Sekarang kita akan berbicara mengenai apa aja sih yang baru di 18.3 beta pertama ini. Gue langsung kasih tahu di awal aja, kalau iOS 18.3 itu nggak akan ada major update ya, termasuk di beta pertama ini. Jadi seperti yang di sebelum-sebelumnya, untuk iOS 0.3 itu memang dikhususkan untuk bug fix aja, atau untuk penyetabilan performa dari iPhone kalian. Mau itu 16.3, 17.3, 18.3 itu sama aja. Barulah nanti di iOS 18.4 kita akan mendapatkan major update lagi. Jadi Apple tuh kayak kasih jeda gitu ya, di 18.0 terus 18.1 sama .2 kan dikasih major update semua tuh. Barulah di 18.3 ini dikasih rehat ya, dikasih istirahat sebentar, yang pastinya untuk memperbaiki bugs-bugs yang muncul di ketiga iOS sebelumnya tadi. Di sini memang ada perubahan, cuma minor update banget ya. Ada di bagian playground, image playground sini. Nah, di bagian sini nih, ini kan udah gua generate ya, gua pakai foto gua terus dibikin animasi di image playground. Nah, di 18.3 beta pertama ini sekarang tuh di bagian bawah gambar itu ada jempol ke atas dan juga ke bawah ya. Itu tuh semacam tanggapan kalian yang terhadap hasil generate dari AI Apple-nya ini. Kalian bisa like aja dengan tap jempol ke atas, atau misalnya mau di-select tinggal tap aja jempol ke bawah. Di bagian atasnya juga sekarang dikasih icon tersendiri ya untuk feedback di bagian tanda seru sini. Jadi di sampingnya titik 3 tuh ada icon feedback seperti ini, yang mana kalau kita tap, dia akan munculin beberapa feedback aplikasi yang bisa kalian pilih untuk kasih tanggapan kalian terhadap hasil animasi yang udah dibuat tadi. Kalau udah dipilih, kalian bisa langsung send to Apple aja di bagian bawahnya sini. Ini perubahan kecil ya di 18.3 beta pertama, yang mana sebelumnya di 18.2 itu nggak ada, gue udah sempet screenshot. Nah, ini di 18.2, di bagian bawahnya tuh nggak ada icon jempol ke atas dan juga ke bawah, dan di bagian atasnya dia cuma ada titik 3 aja ya, nggak ada icon khusus untuk feedback. Cuma feedbacknya tuh bisa kita munculin ya dengan cara kita tap aja titik 3-nya, nanti di bagian bawahnya ada report to concern di bagian sini. Jadi iconnya sama, tanda seru gitu, terus ada kayak icon percakapan gitu. Kalian bisa tap aja, nanti akan munculin feedback yang sama seperti yang di 18.3 beta pertama tadi. Jadi sebenarnya ini sama aja ya untuk secara fungsinya, yaitu untuk feedback. Cuma di 18.3 Apple bikin lebih simpel aja, dikasih icon tersendiri di bagian atasnya sini. Dan ternyata nggak cuma di image playground aja, di bagian Genmoji juga sama. Kita pilih Genmoji di bagian sini. Misalnya gue ketikkan dolphin aja lah ya, lumba-lumba, dia akan nge-generate. Nah, udah muncul untuk lumba-lumbanya. Dan di bagian bawahnya sini tuh ada icon jempol ke atas dan juga jempol ke bawah ya. Itu semacam feedback juga, sama seperti yang ada di bagian image playground tadi. Di iOS 18.3 beta pertama ini, Apple juga sekarang udah menambahkan dukungan ya untuk penyedot debu robot yang otomatis gitu. Sekarang udah bisa kalian tambahkan di aplikasi home-nya si Apple ini. Jadi buat kalian yang punya barangnya dan udah update ke 18.3 beta pertama, bisa langsung dicoba aja tambahkan di aplikasi home.
Untuk release note-nya juga di sini dikasih perbaikan ya di bagian Genmoji dan juga writing tools. Jadi Apple tuh memperbaiki masalah-masalah yang muncul terkait hal tersebut yang mungkin didapati oleh sebagian orang. Tapi untungnya di gue pribadi sih gue nggak ngalamin bugs-bugs tersebut ya yang berkaitan dengan Genmoji ataupun writing tools, masih berjalan sesuai dengan yang semestinya. Sekarang kita berbicara mengenai performa. Kurang dari 24 jam gue pakai iOS 18.3 beta pertama ini. So far masih aman-aman aja, gue nggak nemuin banyak bugs. Ya paling ada satu bugs yang gue temuin itu di bagian Safari sini. Jadi pas gue buka Safari, dia tuh sesekali suka nge-refresh sendiri ya halamannya. Padahal gue nggak apa-apain. Tapi itu terjadi hanya sesekali aja, nggak yang terus-terusan terjadi. Jadi untuk gue pribadi itu masih bisa ditoleransi sih. Terus untuk penggunaan sosial media seperti biasa ya nggak ada kendala. Scrolling TikTok ataupun YouTube sesuai dengan semestinya, nggak ada patah-patah atau lagging pada saat gue pakai. Refresh rate juga sama ya, ada di 120 Hz, itu masih berjalan sesuai dengan seharusnya. Jadi nggak ada penurunan refresh rate di iPhone 15 Pro gue ini. Gue udah tes untuk Geekbench-nya juga di sini untuk single dan juga multi-core-nya dari CPU dan juga GPU. CPU-nya dulu gue dapetin di angka 2974 untuk single core-nya. Sementara untuk multi-core-nya dapetin di 7394, ini iOS 18.3 ya, ini beta yang pertama. Sementara di 18.2 kemarin gue dapetin di 2975, multi-core-nya di 7441. Jadi ada penurunan yang sedikit banget ya, memang nggak terlalu signifikan. Lalu untuk GPU benchmark-nya juga udah gue tes, gue dapetin di angka 28.232 iOS 18.3. Dan di 18.2-nya gue dapetin di angka 27.378. Ada peningkatan yang lumayan ya untuk angkanya. Tapi tetap aja itu cuma data dan juga angka, nggak bisa dijadiin patokan utama untuk mengukur keseluruhan dari performa iPhone kalian. Untuk baterai gue belum bisa berbicara banyak karena memang baru aja gue update. Tapi seperti biasa gue akan kasih informasi mengenai 10 hari terakhir penggunaan gue untuk screen on time-nya. Di sini gue dapetin rata-rata di angka 7 jaman lah ya. Ya rata-rata mungkin ada di angka 7 jaman untuk screen on time di 10 hari terakhir gue, yang mana itu masih di 18.2. So far ini masih cukup aman untuk 7 jam itu dengan kondisi baterai health yang normal, itu ada di angka 86% dengan cycle count-nya tuh 571. Jadi udah banyak banget untuk cycle count dari iPhone gue. Menuju 1000 cycle kira-kira masih bisa atau enggak ya baterai health-nya tuh di atas 80%. Ya paling itu aja yang bisa gue bahas di iOS 18.3 beta pertama ini. Memang iOS ini tuh ditujukan untuk perbaikan dan juga peningkatan performa aja. Nggak ada major update di dalamnya. Dan untuk update iOS selanjutnya tuh ada di 18.3 beta kedua mungkin ya. Itu kemungkinan akan dirilis di pertengahan Januari. Entah di tanggal 6 atau tanggal 13. Kemungkinan sih menurut gue ada di 2 tanggal itu. Karena biasanya di 2 minggu akhir tahun tuh kan untuk liburan Natal dari Apple. Dan di minggu awal Januarinya tuh untuk libur tahun barunya. Jadi buat kalian yang mau update ke 18.3 beta pertama, pastikan kalian harus siap untuk terjebak di iOS tersebut sampai paling nggak 3 minggu ke depan. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian nggak keberatan, bisa like, share, and subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.